pernah melihat di lapangan, di masyarakat, hampir tidak pernah dengar. Hampir, mungkin ada masih, namun pernah belum pernah mendengar bahwa adanya nasihat-nasihat dari orang tuanya untuk menasihati anaknya yang sudah punya istri dan hamil supaya jangan marah pada istri, jangan membangunkan istri, jangan, ini ada. Nggak pernah dengar. Nah, untuk itulah bagi yang pertama bagi calon bapak dan calon ibu, yang kedua bagi calon kakek dan calon nenek itu supaya bisa juga menasihati calon bapak dan calon ibu, gitu, secara berkesinambungan, sehingga apa yang kita cita-citakan bersama menjadikan manusia, memanusiakan manusia itu, yaitu mengangkat sumber daya manusia sesuai dengan apa yang kita dengung-dengungkan sekarang, itu secepatnya bisa kita capai dilandasi dengan sastra-sastra agama. Agar jangan nanti kita mempunyai anggapan bahwa agama ini kok tidak ada. Agama ini kok tidak ada sastra yang begini. Bukan yang tidak ada. Orang kita yang tidak mau melihat-lihat. Kita yang tidak mau mencari. Itu semua ada. Semuanya ada. Seperti apa yang pernah katakan tadi. Bagaimana orang memelihara, mendidik anaknya dari 0 sampai 7 tahun. Bagaimana caranya? Gitu. Bagaimana caranya? Dari 7 sampai 13 tahun, bagaimana caranya? 13 ke atas, bagaimana cara? Itu semuanya ada. Sehingga di Bali kita dapat lihat peninggal-peninggal tentang pendidikan tersebut. Misalnya yang sudah terkubur sekarang, pernah katakan terkubur lah. Ning, dan negak anggaleng ning, busul jit Pernah enggak kita dengar seperti itu? Ning, dan negak lesung ning, menlesung ngeden jit Itu tidak ada lain dari satu pendidikan etika. Tapi sekarang sudah ada 3 hal yang kita hadapi di zaman sekarang. Ilmu, filsafat, agama. Agama sangat menekan pada rasa. Kalau ilmu ya analisa. Kalau filsafat ya kebenaran. Misalnya, masa negak anggaleng, jite busul. Nggak mungkin itu. Begitu ya orang berbicara sekarang anak-anak. Pas udah gugu tau sang ada ketot negak anggaleng. Nah, sehingga rasa etika kita terhadap tempat tidur kita yang mana di Bali, khususnya yang pernah tahu tentang tidur orang Hindu itu memang diatur, ada teben luan. Tidak sembarang kita boleh tidur. Ada teben dan luan. Itu kita akan langgar. Dan juga demi anak itu sendiri, selanjutnya generasi kita tidak akan tahu, tidak kurang tentang etika. Dan negaan lesung ini, itu sangat bermanfaat bagi anak itu sendiri. Ya kalau lesung itu misal tidak digunakan pernah pakai cabai. Ngencak-ngencak tabio. Kalau nganggo ngencak tabio selesung dosa nak cenik pidan melalung seneman meklano. Kan ngap tadi nih. Itu bermanfaat sekali itu. Baik bagi kita secara umum maupun pada anak itu sendiri. Gitu. Dan ada juga lagi satu. Kalau ada anak bawa galah atau juan cara jani. Nancap bang tanah dok lah dok. Ning dah keto ning atau nyanap suku teh cungoy tu misianan. Benar itu. Kalau itu nancap tanah, ya kalau memang tanah kena. Kalau tangan anak-anak nak seimbang, kaki kena juga keluar darah. Itu semua pendidik yang diberikan oleh orang tua kita itu sebagai sinyal-sinyal yang mengarahkan kita kepada hal-hal yang sangat positif. Nah, untuk itu bukannya Pranda mengajak pemirsa untuk kembali ke zaman kuno, nggak ada maksud demikian. Pranda menginginkan bagaimana esensi daripada pendidikan itu kita bisa wujudkan di zaman sekarang, baik dalam kemasan apa saja, bahasa apa saja, silakan. Tetapi inti pendidikan moral itu yang mewarnai. Sekarang misalnya kalau kita mengatakan daning kepon dan negaang talan nih, ngau talan ngau blender, kan kita kalah teknologi. Ya, silakan kemas dengan yang lain. Begitu. Nah, jadi banyak hal pemirsa, irane serang sami, sane sampun kecang. Saking druen ida nak lingsir, sane pikenohipun magang pisan sejero ning kurip puniki, akeh sampun kecang. Sake wonten irane titiang.
pemekas, dereng presiden ngerah penggentosipun, penggantinya. Kalau misalnya negak anggalang tidak sesuai dengan zaman sekarang, itu adalah kuno, lalu kita ganti dengan penggantinya ini belum ada. Maka dari itu marilah kita bersama-sama berpikir bagaimana kita bisa membuat pendidik itu betul-betul menyentuh moral daripada umat kita sendiri. Tanpa demikian, Pandai yakin menuju sumber daya manusia itu masih mendapat kesulitan tanpa melalui pendidikan prenatal itu sendiri.